Bagaimana kabar malam ini? Sehat? Luar biasa? Di dalam Tuhan pasti luar biasa kan? Aman, terkendali, toh? Penuh sukacita. Itu bagian dari berkat Tuhan yang menyertai orang sampai orang boleh ada di malam hari ini. Apalagi malam yang luar biasa, orang boleh bersekutu lagi kepada Tuhan. Ada beberapa saudara kita yang sudah menyambut kita dengan hati penuh ungkapan syukur untuk orang ada dalam persekutuan ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan tentu mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak pernah bertemu atau diperhadapkan dengan sebuah konflik? Tapi orang aman-aman toh dalam Tuhan. Entah itu konflik dengan batin sendiri, entah itu mungkin konflik dengan orang lain, konflik dalam rumah tangga. Pendek kata, sebagai manusia, kita pasti pernah bertemu dengan apa yang namanya konflik. Konflik batin dialami dalam satu kehidupan keluarga, Abraham dan Sarah. Kan? Antara cemburu atau iri hati yang memaksa Sarah dari bagian bacaan firman ini, yang sebenarnya kita nanti besok baru kita mau angkat tentang dua perempuan dalam cerita ini, Sarah dan siapa? Hagar. Karena besok kita membimbing kaum ibu, tapi kita mesti sentil sedikit ini toh, karena ada kaitan. Cerita yang saya katakan memberi kepada kita satu wawasan yang luar biasa. Satu tindakan yang tidak hati-hati, artinya satu tindakan yang ceroboh, akan membawa dampak yang tentu berpengaruh besar bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain toh. Cepat kita menentukan pilihan tanpa orang mengira, orang memikirkan resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti. Kong orang cepat-cepat kita justru mau kawin dengan dia karena sedia kita yang terakhir dari yang kita pilih dah. Tapi ternyata belum juga dipersiapkan dengan baik, dan akhirnya setelah kawin menemui satu konflik, dan kalau tidak kuat pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik, tentu bagi diri sendiri apalagi bagi rumah tangga itu toh. Nah, ini terjadi dalam keluarga Abraham dan Sarah. Mengapa saya katakan satu tindakan ceroboh yang mengakibatkan konflik rumah tangga? Ketika Abraham dan Sarah hampir tidak percaya akan janji Tuhan, kan? Iya toh. Tuhan kan menjanjikan, walaupun Abraham dan Sarah tunggu 25 tahun, Ishak tetap lahir toh. Tapi orang rupanya begitulah, satu tindakan ceroboh. Sama dengan nila setitik merusak susu sebelah kan. Akhirnya tidak sabar lagi. Pendek kata, pendek cerita, Hagar yang waktu itu adalah hamba, adalah budak, diambillah sesuai kesepakatan suami istri, pinjam rahimnya Hagar dan lahirlah Ismail. Sehingga ada cerita Hagar dan Ismail ini. Selanjutnya saudara-saudara, timbul dari kata hati seorang perempuan, Sarah, yang ternyata bagi Sarah ini adalah satu saingan yang berat. Ketika ternyata
Waktu Sarah menertawakan, Tuhan menjanjikan Ishak akan ada keturunan. Abraham tetap akan ada keturunan walaupun Sarah mandul, Abraham setua, Sarah setua, Tuhan bilang tetap akan ada. Apa yang terjadi? Sarah dengan perasaannya untuk tidak ada saingan, dia mau lenyapkan itu saingan. Dia mau usir itu Hagar dan Ismail. Dan melalui Abraham, dia mengungkap isi hatinya. Abraham usir jodoh orang dua itu, karena tuh anak itu bukan ahli waris. Kalau saya tanyakan kepada bapak-bapak, toh bagaimana perasaan? Kan dia juga kita darah daging. Toh Abraham ada darah di Ismail. Tapi Abraham saat itu dilema. Dia mau pilih Sarah, dia mau pilih Hagar, dia mau pilih Ishak, dia mau pilih Ismail, dia dilema. Tapi saudara-saudara, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Tuhan Allah Maha mengenal apa yang terjadi. Ada konflik dalam rumah tangga ini, sehingga Tuhan hadir jadi penengah dalam bacaan firman kita. Toh melalui malaikat Tuhan bilang, Abraham nggak mesti dengar itu Sarah. Tapi bukan berarti Tuhan memihak kepada Sarah saja. Tuhan toh juga memihak kepada Hagar dan Ismail. Karena Tuhan pun menjanjikan berkat, perlindungan, pemeliharaan bangsa yang besar juga kepada Ismail. Kenapa? Tuhan tahu Ismail adalah darah daging dari Abraham. Orang lihat ke belakang. Abraham itu adalah bapa semua orang percaya. Siapa yang dekat dengan Abraham, hidupnya diberkati. Hidupnya terberkati. Satu cerita, Lot yang punya peternakan, dia usaha peternakan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia bagus mengelola. Dia punya usaha peternakan, gembala-gembalanya dia kasih hidup dan sebagainya sehingga usaha peternakannya berhasil. Tidak. Karena Lot bergaul akrab dengan Abraham. Lot hidup dekat dengan Abraham sehingga Abraham diberkati, Lot diberkati. Usaha Abraham diberkati, usaha Lot diberkati. Kenapa? Orang yang hidup dengan orang yang diberkati sama-sama diberkati. Kalau orang hidup dekat dengan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, apa yang akan dialami? Ada banyak orang yang bersekongkol dengan kejahatan. Apa yang mereka alami? Pasti akan sama-sama masuk jurang kebinasaan. Tuh di penjara, dihukumlah, tapi kalau orang hidup dengan orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang itu pun diberkati. Seperti Tuhan menjanjikan juga berkat kepada Hagar dan Ismail. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita semua jemaat Kolom 3 adalah satu pesan yang sangat menghidupkan iman kita. Tema kita di sepanjang beberapa bulan yang berjalan ini, peran atau fungsi keluarga dalam masyarakat, dalam gereja. Itu tema bulanan. Tapi tema mingguan, di minggu yang berjalan ini, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Dikutip dari ayat 18. Apa maksudnya tema ini diangkat? Saudara-saudara, kita melihat kalau kita berada dalam himpitan, orang berada dalam konflik hidup yang mungkin bagi kita dalam kacamata biasa sebagai manusia, soalnya tidak ada jalan keluar, soalnya tidak ada solusi, so buntu, mau bikin apa lagi? Begitu jo pasrah, jo menyerah, jo apa tuh mau bikin, apa boleh buat apa boleh. Tapi ternyata firman ini mau memberi solusi yang sungguh luar biasa, memberi jalan keluar bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah merasakan sesuatu yang mustahil, so mandul, so tua, bagaimana dong mau dapat anak, mau dapat keturunan. Tapi Tuhan bicara soal itu menunggu selama 25 tahun. Apakah kita
siap menunggu selama itu doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita menertawakan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, walaupun orang sadar, orang tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kadang kita masih meragukan. Nah, kalau kita sedang berada di ujung tanduk, kita sedang berada di ujung konflik yang bagi kita sebagai manusia biasa, orang soalnya tidak kuat. Orang so bilang menyerah jo, patah semangat, soalnya tidak bisa mau bikin apa-apa ya. Apa boleh buat jadi jo, apa tuh mau jadi. Tapi firman ini mau memberi penegasan, bangunlah saudara-saudara, bangun, jangan tidur, jangan malas. Sekalipun kadang-kadang Tuhan bilang orang satu waktu berada dalam padang gurun. Itu padang gurun simbol apa? Simbol kepanasan, simbol kehausan, simbol tidak ada kehidupan, simbol kegersangan. Karena itu Tuhan membawa Hagar dan Ismail ke padang gurun Berseba, yang mau menandaskan kepada kita bahwa orang hidup ini tidak selalu untung-untung terus. Ada berkat lewat orang punya kerja, tak lebe-lebe, tak buang-buang. Satu waktu Tuhan menguji, sebagaimana Tuhan menguji Hagar dan Ismail. Kok serta merta sama di orang bau di sinetron kan? Persis sama ada sinetron yang begitu, habis manis sepa dibuang. Habis dorang cari ambil akang itu manis, dorang buang tuh. Dongsonya tidak perlu, begitu tuh yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abraham dan Sarah. Kasihan sekali ini Hagar. Tapi Hagar pergi turun dari rumah, turun dari kemah dengan apa? Hanya bekal apa? Satu termos air stoto, itu sekirbat. Mungkin satu bulu atau apa tuh orang pakai masa itu, tempayan kah apa. Cuma itu. Berjalan dengan tujuannya, nggak tahu mau pergi di mana, nggak pasti, nggak bawa apa-apa. Tapi Hagar pergi, Hagar keluar dengan Ismail. Dan di sana dalam keterpurukan, dalam keputusasaan Hagar, ketika dia membuang Ismail di semak-semak, Tuhan mendengar tangisan Ismail. Tuhan menjawab doa-doa Hagar. Tuhan menjawab janji-janji Tuhan. Dengan itu dia katakan dalam firman ini melalui malaikatnya, bangunlah. Nah, kalau orang di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan so bawa orang di Jepang, ada banyak orang yang rindu datang di Jepang, susah sekali mau datang, orang so di sini. Kalau kadang-kadang orang rugi, kadang-kadang orang berada dalam satu konflik, kadang-kadang orang berada dalam kesulitan. Kadang ini hari orang ada kerja, esoknya tidak ada kerja, mau bayar apa atau mau makan, mau kirim ingat anak dan keluarga di sana, itu satu tanda kita sedang berada di padang gurun. Tapi harus kita yakini Tuhan bilang bangun, jangan berputus asa, sebagaimana Tuhan bilang kepada Hagar, bangunlah, ambillah anak itu, bimbinglah dia, bawa dia. Bawa iman kita kepada Tuhan. Di mana iman kita? Di mana keyakinan kita bahwa Tuhan itu Allah yang menolong? Bahkan kepada Abraham Tuhan bilang, dia akan menyiapkan, dia akan menyediakan. Seterusnya saudara-saudara, ketika kita berada di padang gurun itu, di satu tempat yang kita tidak mendapatkan apa-apa, Hagar pun tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang Tuhan buat pada orang yang diberkatinya? Tuhan membuat yang mustahil bagi kita, tapi yang tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Hagar membuka mata mendengar suara Tuhan, apa yang dia lihat? Apa yang Hagar lihat di tengah-tengah padang yang tandus? Satu kemustahilan. Ada apa? Ada sumur. Yang sebelumnya mata Hagar tertutup, tapi lemak Hagar mata tidak bisa melihat apa-apa. Kadang orang begitu. Itu berkat so di muka mata, orang fokus dengan orang punya pergumulan, orang ada konflik, orang berperang dengan batin. Orang fokus dengan itu, orang pergumulan. Itu berkat Tuhan so di muka orang yang tidak lihat. Tapi ketika Tuhan datang menyadarkan Hagar sadar, matanya terbuka dan melihat ada sumur.
ada berkat Tuhan tersedia, saudara-saudara, bagi orang-orang yang tahan uji, orang yang tahan banting, orang yang sabar menanti jawaban doa-doanya dari Tuhan. Kemudian firman ini memberi pesan. Apa yang Hagar lakukan setelah Hagar melihat ada sumur, ada air kehidupan di situ. Dia merasakan satu harapan. Jadi ada harapan lagi Hagar dan Ismail untuk hidup toh. Apa yang Hagar lakukan? Dia mengambil kirbatnya itu dan dia isi air penuh untuk persediaan. Satu makna yang luar biasa kalau Tuhan kasih berkat. Mata iman kita melihat dan yakin bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkatnya bagi kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau begitu, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur dan jangan lupa tabung. Jangan lupa simpan. Itu Hagar isi air toh di dia ketampungan air untuk apa? Dia simpan untuk menabung. Dia tidak hanya ingat hari ini, tapi dia ingat besok. Perjalanannya dengan Ismail mungkinnya cuma mau berhenti di situ, toh orang mau melanjutkan perjalanan. Walaupun di ayat seterusnya dikatakan di situ, Ismail tinggal di padang gurun itu dan dia jadi ahli pemanah toh. Karena dia diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Firman ini kita bilang ajaib dan luar biasa. Bagi orang semua yang Tuhan suka kasih kesempatan, di sini luar biasa orang boleh bekerja, yang belum bekerja Tuhan pasti akan siapkan. Jangan lupa sisihkan. Itu untuk orang punya apa? Bukan untuk saya kebaikan, kamu yang tabung kok, kita yang senang. Enggak tuh. Kamu yang simpan, kamu yang senang. Itu hidup bukan cuma hari ini, hidup untuk hari yang akan datang. Hidup ini bukan cuma sampai di sini, orang muda-muda terus. Mau tua sayang, mau lome itu buku-buku, semua sakit-sakit pinggang, sakit belakang. Riki, Kang, Riki sudah mengeluh, belum 1 tahun dia. Karena itu firman ini mau kasih pesan buat orang, jangan cari 1 hari, kau makan 1 hari kasih habis semua di situ. Ada doi orang langsung pergi di Wonderex, pergi di mana beli itu ini yang itu yang soalnya perlu. Itu baik karena untuk orang punya keperluan. Tapi sekali lagi firman ini mau memberi pesan, sisihkan jika kita diberi berkat. Untuk apa? Untuk orang punya masa depan. Untuk hidup ini bukan cuma sampai hari ini. Orang masih mau akan pulang. Nah, kalau pulang bong sampai di sana orang cuma gigi jari orang iko mata. Sementara Tuhan ada kasih kesempatan di sini, orang tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman dari kehidupan keluarga Abraham dan Sarah, juga kehidupan Hagar dan Ismail menjadi pesan yang membangun kita. Tidak hanya orang tetap sehat kuat di dalam Tuhan, tapi juga membangun kehidupan kita yang orang inginkan hari ini lebih baik dari kemarin tuh, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pokoknya sepanjang hari kehidupan yang kalau Tuhan masih kasih, orang yang tidak tahu esok Tuhan masih mau kasih sampai lusa, sampai tula dan seterusnya, Tuhan mau kasih, selalu jadi yang terbaik. Karena orang adalah keturunan Abraham, pasti orang diberkati. Orang yang dekat dengan orang juga tampias akan itu berkat dari Tuhan. Jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Orang lain kasih yang terutama yang belum ada kerja, boleh orang perhatian akan, boleh orang bantu akan, boleh orang topang di dalam doa, boleh orang tolong akan. Karena itu hidup orang tolong menolong. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Pesan firman ini kiranya tertanam dalam hati kita dan kita semakin diberkati sebagaimana Abraham diberkati, kita diberkati dan orang pun menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.